Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya ya di pelajaran fisika Selasa 6 Oktober 2020. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat ya. Coba saya cek sekarang yang sudah online ada 68 orang. 68 orang. Oke, saya absen dulu ya seperti biasa. Ini walaupun sudah kelas 12 tetap absen karena saya mulai dari kelas 12 IPA 1 ya. Ainin Dita. Udah nggak Ainin Dita? Alia Sofura. Hadir Pak. Arya Wirayuda. Hadir Pak. Atifa Kamila. Atifah hadir Pak. Ayunandita. Ayunandita ada Pak. Benazir Sanina. Benazir ada. Eza Fatihah. Eza ada Pak. Fauzan Akmal. Fauzan. Gandisa Septri. Hadir Pak. Ibrahim Ahmad. Ibrahim ada Pak. Imtiaz Istihar. Hadir Pak. Kanesa Latifah. Hadir Pak. Lukmanul Ikhlas. Hadir Pak. Kemanda Nurrahman. Hadir Pak. Maulidina Putri. Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Bapak Iqbal hadir tapi mic-nya mati Pak. Oke. Muhammad Qiyam. Muhammad Qiyam. Kiam tadi katanya ke kamar mandi Pak. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Muhammad Fitra. Hadir Pak. Rizal Pak. Rizal ada. Fitra ada nggak? Fitra kayaknya dispen Pak. Oh iya. Mutia Aristi. Tiara ada Pak. Nadia Maharani. Hadir Pak. Nailah Kotrunada. Hadir Pak. Nila hadir. Rahma Hadir. Sepia Wulandari. Sepia katanya koneksinya mati Pak. Safari Rusak apa, error gitu. Safa. Hadir Pak. Sofi Maulina. Sofi. Siti Zahra. Hadir Pak. Bapak maaf. Ya. Bapak maaf, baru bisa Sofi masuk. hadir. Siapa? Saya juga Benazir baru hadir, Pak. Oh ya. Oke, lanjutkan ke IPA 2. Ahmad Kabir. Kabir hadir. Alfitra Adima. Alfitra ada nggak? Alifran Akmal. Hadir Pak, alhamdulillah. Amalia Rahayu. Hadir Pak. Ananda Farhan. Hadir Pak. Andre Amin. Ini Andre Amin tuh nggak pernah datang ya? Siap, nih 3 kali saya absen nggak ada semua. Asifa Nurul. Hadir Pak. Faila Hansa. Ada. Bilal Fauzan. Hadir Pak. Imra Aziza. Hadir, Pak.
Irfan Maulana, Hadir, Pak. Ismail Hasmi, Isma nggak ada. Lutfi Danu, Hadir, Pak. Malik Ardian, Malik, Hadir, Pak. Salina Wafa, Mitsa hadir, Pak. Muhammad Atar Gibran, Di sini, Pak, hadir. Muhammad Hafiz, Hadir, Pak. Muti Wulandari, Hadir, Pak. Orik Mawan, Hadir, Pak. Hermanal Gifari, Hadir, Pak. Prima Ayu, Hadir. Prota Ayuni, Ria Novian, Hadir, Pak. Sania Almasa, Hadir, Pak. Kar Arum, Hadir, Pak. Siti Naila, Hadir, Pak. Soraya Farhati, Hadir, Pak. Sari Bahagia, Hadir. oke, ke IPA 3, Adam Roman, Adam ada? Kayaknya nggak ada. Haji Mardiansa, Hadir, Pak. oke, Alkiptianisa, Alkiptianisa hadir, Pak. Tapi mic-nya lagi rusak. Aliyah Tresna, Hadir, Pak. Altaf Mutia, Altaf nggak ada. Ada nggak? Amelia Zahra, Hadir, Pak. Amru Yasar, Hadir, Pak. Sika Raudia, Cikaraudia hadir, Pak. Dafa Fardian, Hadir, Pak. Fadila Taskia, Fadila, Vina Fitriatul Fauzia, Vina hadir, Pak. oke, Kustia Zahratul Najwa, Hadir, Pak. Haikal Jamil, Haikal hadir, Pak. Muhammad Fatih, Fatih katanya nggak bisa masuk tim, Pak. Lupa password. itu tinggal kasih linknya aja bisa join itu sebenarnya. Muhammad Fatur Rahman, Fatu ada. Nanda Nurrahim, Bapak Nafa kelewat. Nafa ada. Nafa Aulia, Putri Ayu, Nanda hadir, Pak. Nanda hadir. Putri ada, Pak. ya. Siti Motiva, Hadir, Pak. Siti Nuraini, Hadir. Siva Aulia, Hadir, Pak. Hadir. Sihana Tian, Hadir. Wanda Ainun, Hadir, Pak. Wulandari Rika, Hadir, Pak. Zahra Aulia, Hadir, Pak. Zahra Twi Maharani. Hadir, Pak. Siapa itu ya? Ya, siapa Katanya lagi? Fatu, Hah? Muhammad Fatu IPA 3 hadir, tapi Oh. mic-nya mati. Ya. Bapak Altaf IPA 3, Pak. Tadi Ah. di-connect. Ya, terus siapa lagi? Fadila ada? Oke, kalau Fadila ada, Pak. sudah, Suaranya Fadila ada. kecil tadi. Oh ya. Oke, kita mulai ya. Nanti sambil absen di situ ya, absen online-nya gitu. Baik, kita masuk ke bab berikutnya ya. Untuk ulangan kemarin belum selesai, belum dikoreksi ya. Saya belum koreksi malah. Belum sempat. Gitu ya. Ya cuma ke depan kalau ulangan biasakan ya mengumpulkannya itu dengan waktu gitu ya. Nah, kemarin kan saya kasih waktu 11.45 gitu ya. Dari asumsi saya itu setengah 12 kalian selesai, ada waktu 1/4 jam ya untuk kalian mungkin mengubah file atau pindah ke perangkat dari HP ke laptop dan sebagainya gitu. Sehingga 1/4 jam itu waktu yang cukup. Itu pun saya nge-close-nya sekitar jam 12 kurang 5 menit, jadi masih ada spare waktu juga untuk cadangan ya. Kalau misalkan yang trouble
hilang jaringan, yang trouble internet nyala itu masih ada spare waktu. Tapi kalau kalian jam 12 kurang 3 menit baru selesai mau ngirim ya, waktunya kehabisan. Gitu ya. Jadi berusahalah untuk sesuai dengan sebelum waktu habis itu sudah siap dikirim gitu ya. Jadi kalau mungkin kurang 1-2 ya nggak apa-apa gitu, selesainya segitu selesaikan, kirim aja sedapatnya gitu. Jadi jangan nunggu selesai mengerjakan kan waktunya habis gitu ya. Nah, sehingga harus dibuka ulang gitu ya. Jadi ke depan ketika dikasih waktu 11.45 ya, itu adalah waktu untuk selesai ngirim gitu ya, diusahakan. Itu ada spare waktu itu untuk bagi yang mereka bermasalah, masalah jaringan, lambat internetnya itu saya udah ngasih spare waktu ya, cadangan waktu. Sehingga saya tidak masih, kan kita mulai 11:30 ya, kan 2 jam sampai 11:30 gitu. Jadi saya ngasih waktu itu sekitar 15 sampai 20 menit itu waktu untuk mengirimkan ya, termasuk mungkin yang problem dan sebagainya. Nah, itu untuk review ulangan kemarin gitu ya. Baik, sekarang kita masuk bab baru ya. Bab baru tentang ke magnet ya, tentang kemagnetan. Nah, itu bukan hal yang baru ya, karena dulu di SMP juga pernah belajar ya tentang magnet itu. Pernah belum? Pernah SMP kan? Pernah, Pak. Oh ya, pernah. Jadi Pernah, Pak. SMP pernah belajar Tes. tentang magnet. Udah Ya. lupa tapi Pak kayaknya Pak. Ya, nggak apa-apa. Lupa ingat. Lupa ingat lupa gitu. Ya, jadi kita akan bahas mengenai medan magnet itu. Jadi saya share layar ya. Jadi akhirnya barang yang dalam konteks ketidaktersediaan sumber daya dan Jadi babnya bab magnet ya. Nanti bab berikutnya itu induksi elektromagnetik gitu ya. Jadi ini kita bahas dulu mengenai magnet. Bentar, ini ada remote. Oke, ini magnet ya. Jadi pembahasan kita mengenai medan magnet nanti itu akan kita bahas. Nah, magnet itu kalau kita merujuk dari sejarah penemuannya ya, itu ditemukan di namanya magnesia ya, namanya kita kenal dengan magnet, sebuah kota kecil di Asia kecil ya. Nah, dari kalau kita cermati penemuan magnet itu lebih dulu dibanding orang menemukan listrik gitu ya. Jadi sejarah magnet dulu dibanding listrik. Nah, di tempat tersebut terdapat batu-batu yang saling tarik-menarik gitu ya. Tarik-menarik. Nah, kalau kalian pernah membaca sejarah gitu ya, bahkan itu dulu filsuf Yunani ya, kayak Plato gitu ya. Itu pernah menganggapnya bahwa yang membuat batu tarik-menarik karena mereka punya kekuatan supernatural gitu ya. Atau semacam mempunyai jiwa batu-batu itu sehingga saling tarik menarik gitu. Begitu juga dulu Archimedes juga sama. Jadi Archimedes itu termasuk ilmuwan yang tua gitu ya, terdahulu. Dulu membuat hipotesis ya bahwa magnet itu mereka bisa saling tarik menarik karena mereka punya jiwa, sehingga karena mereka satu itu punya jiwa sehingga punya daya saling tarik menarik ataupun saling tolak menolak. Yaitu analisis orang-orang dahulu kayak Plato, kemudian Archimedes itu dalam awal-awal mereka mengetahui tentang magnet itu. Ya. Baru pada tahun 1269 ya, itu Pierre de Maripot ya, itu membuat eksperimen ya, kemudian menyimpulkan bahwa semua magnet itu
bentuknya bagaimanapun akan punya dua kutub, ya, dua kutub. Sehingga kalau magnet itu kita potong, kita belah, ya. Jadi kalau ada misalkan magnet, ini kalau kita potong ya dia nanti tetap misal ada utara, ada selatan, gitu ya. Nanti kalau kita potong itu tumbuh dua, utara, selatan, itu terus. Kita potong lagi tetap dia akan tumbuh dari bagian utara selatan. Jadi kita nggak bisa memisahkan pada magnet itu bagian yang utara dengan selatan. Karena begitu kita potong, dia jadi dua kutub. Kita potong lagi, jadi dua kutub lagi. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata kutub-kutub mereka yang sejenis ya tolak menolak, kutub yang beda jenis akan tarik-menarik. Nah, magnet yang paling besar adalah bumi ya. Jadi bumi kita termasuk magnet yang paling besar. Ya. Itu sebabnya orang bisa memanfaatkan untuk membuat navigasi ya, petunjuk arah ya, kompas itu karena bumi kita termasuk magnet ya. Kemudian bahwa magnet bumi itu kutubnya berkebalikan ya dengan kutub utara selatan kutub bumi. Jadi sama kutub utara itu di situ terletak kutub selatan magnet dan sebaliknya gitu ya. Oke, selanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau nanya ini. Apa sih yang membuat misalkan ya kayak besi bisa jadikan magnet, tapi ada juga logam-logam yang tidak dapat kita jadikan magnet ya. Misalnya kayak seng ya, seng tuanya nggak bisa dibuat magnet gitu ya. Kayu juga nggak bisa jadikan magnet ya. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan kenapa ya ada logam yang bersifat magnet ya, artinya bisa kita buat jadi magnet. Ada logam yang tidak dapat jadikan magnet, jadi tidak dapat ditarik oleh magnet, tidak dapat dibuat menjadi magnet, mau digosok, mau dikasih listrik, dan sebagainya nggak bisa. Ada yang bisa? Kali apa ya? Karena elektronnya. Kan elektron juga apa sih ngakibatin adanya medan magnet juga tuh, Pak. Nah, apa karena elektronnya? Ada yang lainnya nggak? Ini tadi katanya menyebabkan benda itu dapat ditarik magnet kan elektronnya. Nah, ada yang nggak dapat. Jadi elektronnya gimana? Yang bisa jadi magnet itu elektronnya seperti apa? Kalau yang nggak dapat jadikan magnet, elektronnya seperti apa? Stabil atau enggaknya suatu elektron gitu loh, Pak. Ya nggak sih? Kestabilan gitu ya. Ada pendapat lain? Bentuk molekulnya bukan, Pak. Hah? Bentuk molekulnya. Bentuk molekul. Apakah bentuk molekulnya? Molekulnya gimana? Kalau yang magnet gimana? Yang tidak magnet gimana molekulnya? Kalau yang magnet itu di satu sisi molekul kelebihan elektron, di satu sisi layangan. Kalau yang magnet. Ya, jadi karena elektronnya ya? Ya. Oke, ada lagi? Pak, karena ada elektron yang tidak berpasangan, Pak. Elektron tidak berpasangan. Jadi dia tarik menarik satu sama lain, Pak. Elektronnya ya? Tarik menarik. Ya, ini hampir sama elektron. Ada lagi yang lain? Memang nanti akan berkaitan dengan susunan atom ya, susunan atom. Ya, jadi pada sebuah misalkan partikel ya. Nah, ini yang berpengaruh itu adalah namanya domain ya, domain magnet. Ada namanya domain magnet. Domain magnet. Nah, domain magnet itu adalah seperti ini. Jadi ini ada susunan semacam apa ya? Kayak gambar anak panah gitu ya. Ini namanya domain ya, domain magnet. Misalkan sebuah
Untuk benda-benda yang sifatnya bisa diubah dari magnet, itu nanti domainnya bisa dibuat lurus. Ini jadi buat sejajar, dia tertata rapi. Makanya kalau kalian ingat di SMP dulu, kalau mau membuat magnet diapain aja? Cara membuat magnet? Digosok. Induksi sama Ditempel, Iya. digosok Sama searah, digosok dulu. Digosoknya searah atau bolak-balik? listrik, Arah, Pak. searah. Digosok searah ya. Kalau bolak-balik tanahnya Pernah bolak-balik. bertanya nanti, nggak? Pak. Kenapa harus searah? Kalau bolak-balik Agar nanti netral tanahnya lagi. satu arah. Sebenarnya kalau dibuat searah itu nih biar dia tertata nih kayak gini. Kalau dia dibolak-balik dia akan setelah searah dia baik nggak bisa searah. Yang pertama digosok, yang kedua diapain? Ditempelkan dengan magnet lain, Pak. Ditempel. Ya, diinduksi ya. Iya. Nah, ketika diinduksi ini juga sama, membuat susunan ini akan menjadi rapi. Dia akan baris ini domainnya magnet gitu ya. Yang ketiga diapain? Dililit kawat terus dialirin arus. Elektromagnet. Alirin arus Listrik. arah atau arus bolak-balik? Searah. Arah Arus DC, Pak. searah ya. Jadi dengan arus searah itu pengaruhnya sama, domainnya akan jadi lurus seperti ini. Nah ini yang benda bisa menjadi bersifat magnet. Adapun benda yang tidak bisa menjadi magnet, misalkan kayu, karet, plastik maupun logam yang tidak bisa jadi magnet, itu domainnya nggak bisa searah, dia berantakan. Ya, jadi arah domainnya itu kemana-mana, ngacak. Nah, ini yang tidak dapat dari magnet, ya. Domain itu apa, Pak? Elektron. Domain, apa domain itu? Jadi domain itu dia di susunan partikel ya. Jadi pada benda-benda itu ada namanya domain magnet ya. Nah, nanti kalian boleh link apa domain magnet ya. Jadi domain magnet itu yang membuat benda itu bisa bersifat magnet ya. Dia semacam susunan ya, susunan partikel ya, susunan partikel materi gitu ya. Untuk benda yang bersifat magnet dia bisa teratur seperti ini ya, bisa jadi kalau digosok searah ya dia akan jadi lurus teratur, atau diinduksi jadi teratur, atau dikasih arus searah jadi teratur, maka jadi bersifat magnet. Untuk benda-benda yang tidak bisa jadi magnet, ini penyebabnya karena domainnya berantakan, acak-acakan. Jadi bisa digosok seperti itu ya. Walaupun bisa sesaat dia balik lagi setelah. Nah, gitu ya. Begitu dihilangkan pemicunya dia kembali semula. Itu sebabnya kalau cara menghilangkan magnet diapain? Dibanting. Dipukul-pukul. Nah, pertama dipukul. Nah, tahu kan? Jadi kalau dipukul-pukul itu maka domain jadi berantakan. Jadi domainnya karena dia bergetar hebat, dia ngacak lagi. Itu yang membuat sifat magnetnya hilang. Bisa dipukul-pukul, bisa dipanasin gitu ya. Kemudian dikasih arus listrik bolak-balik juga hilang. Nah, jadi dasarnya ini ya, dasar mengapa benda itu bisa menjadi magnet. Jadi pada susunan domain magnetnya, ya, domain magnetnya. Ya, jadi membuat sifat benda jadi magnet atau enggak itu tergantung domainnya. Kalau domainnya bisa, kalau yang magnet kuat maka dia bisa bertahan lama ini susunan domain magnetnya ini. Jadi kalau benda-benda yang magnetnya lemah atau yang tidak ada magnet maka domainnya gampang berantakan. Ya, susunannya berantakan seperti ini. Gitu ya. Nanti kalian boleh cari lebih lanjut domain itu apa. Apakah ada kaitannya dengan elektron? Ya, tadi apakah elektron tidak berpasangan, membuat domainnya tidak stabil seperti apa? Nanti boleh kalian baca lebih lanjut. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke yang pertama, flux magnetik. Ya. Sama dengan di listrik kemarin, magnet juga punya flux magnetik ya. Jadi jumlah gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan ya dalam arti tegak lurus. Ini rumus domainnya medan magnet dikali luas ya. Kalau kemarin listrik kan medan listrik dikali luas. Kalau domainnya tegak lurus ya
tinggal B kali A cos theta ya. Kalau yang jajar B kali A saja. Ini flux magnetik. Nah, ini perbedaan antara gaya listrik dengan gaya magnet. Kalau gaya listrik itu bekerjanya searah dengan medan listrik, ya. Kemudian bekerja pada partikel bermuatan tanpa mempedulikan apakah bergerak atau tidak bergerak. Bekerja memindahkan partikel. Kalau gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet. Ya, ini bedanya. Kalau listrik itu searah dengan medan listrik, kalau medan magnet tegak lurus. Kemudian bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel tersebut bergerak. Jadi dia bekerja pada partikel kalau partikelnya bergerak. Tidak bekerja untuk memindahkan partikel ya. Jadi gaya magnet itu bukan untuk memindahkan partikel. Beda sama gaya listrik. Nah, yang B mengenai medan ya, medan listrik. Jadi medan listrik itu, medan apa masih ingat? Kemarin medan listrik itu daerah yang masih kena gaya listrik. Kalau medan magnet berarti apa? Daerah yang masih kena medan magnet. Ya, jadi daerah yang masih terkena oleh gaya listrik ya, gaya magnet, baik itu gaya tarik maupun gaya tolak. Ya, makanya namanya medan itu area ya. Area. Nah, kalau kita taruh kompas yang kecil-kecil itu ya di sekitar magnet, maka mereka akan arahnya tidak sama ya. Nanti kalau kita di lab itu ada magnet yang kayak kancing baju itu ya, kecil-kecil. Kita taruh di sekitar medan, kasih di sekitar batang magnet, nanti mereka arahnya akan beda-beda gitu ya. Tidak menunjuk arah utara selatan, tapi tergantung pengaruh dari magnet tersebut. Jadi medan magnet akan mempengaruhi jarum kompas ya. Medan magnet biasanya dinyatakan dengan ini ya, garis khayal namanya ya. Sama kayak medan listrik juga sama, itu digambarkan dengan garis khayal ya, garis khayal yang arahnya itu keluar dari kutub utara ya. Jadi kalau medan magnet itu garisnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet ya, seperti gambar ini ya. Jadi kalau ini magnet U, arahnya keluar dari kutub utara. Pada magnet batang ya sama, keluar dari kutub utara masuk kutub selatan. Ini gambar medan magnet ya, digambarkan namanya garis-garis khayal medan magnet. Benar, mencari laptop pastinya ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalkan sebuah kawat ya, sebuah kawat diletakkan vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi. Ya. Kemudian kawat diberi arus listrik, ya, maka serbuk besi ini akan membentuk garis konsentris, dia akan memutar gitu ya, bulat gitu, dengan kawat sebagai pusatnya. Nah, ini menggambarkan ya bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik itu muncul namanya medan magnet. Ya. Nah, nanti medan magnet diberi simbolnya B ya. Jadi medan magnet simbolnya B. Kemudian satuannya ada yang masih ingat satuan medan magnet? Tesla bukan, Pak? Tesla. Ya, satuannya Tesla ya. Tesla. Satuan medan magnet. Medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet gitu ya. Kita mulai dari medan magnet di sekitar arus listrik ya.
percobaan Oersted ya, tahun 1820. Oersted membuat percobaan yang pertama, ini kawat tanpa dialiri arus listrik ya, arusnya 0. Maka nampak jarum kompasnya tidak menyimpang ya, atau tetap pada arah utara selatan. Kemudian yang gambar kedua, ketika listrik kawatnya diberi arus listrik, ya ini yang ini ya, arusnya ini ke atas ya, maka kutub utara pada jarum kompas menyimpang ke kanan. Kemudian yang ketiga, ketika arusnya dibalik ya, ini arusnya dibalik, yang ini arusnya ke bawah ini, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Nah, itu artinya bahwa medan magnet ini punya arah ya, sehingga perputaran atau simpangan jarum kompas ini akan berbeda ketika arah arusnya arah ke atas ataupun arahnya ke bawah, itu beda simpangannya. Ya. Yang dapat disimpulkan dari percobaan Oersted itu, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Jadi kalau kita punya kawat, kita kasih arus, maka timbul medan magnet. Arah medan magnet itu bergantung pada arah arus. Ya. Jadi arah arus akan bergantung kepada arah medan magnet. Nah, kalau kalian masih ingat di SMP dulu pakai kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus dan arah medan magnet. Garis gaya pemagnet di sekitar penghantar lurus. Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama, kalau arusnya ke atas ya, misalnya kita pakai tangan ini ya, kaidah tangan kanan seperti ini. Misalkan kawat ini ya, kawatnya ini arahnya ke atas, kita genggam gini. Jadi arah arusnya ini jempol sebagai arah arus ya. Nah ini putaran jari kita sebagai arah medan magnetnya. Ya. Kalau ke bawah sama gini, arusnya ke bawah, medan magnetnya ke sini ya. Seperti gambar yang di animasi ini. Ya, jadi kalau arus gini ya, ini kaidah tangan kanan, jempol sebagai arah arus, ini jari sebagai arah medan magnet gitu ya. Sehingga kita nanti bisa menentukan kawat arah arusnya kemana, kemudian arah medannya kemana. Ya, jadi kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, selanjutkan. Medan magnet simbol B, kawat pengantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ya, jadi aturannya pakai kaidah tangan kanan ya, di mana I itu jempol, kemudian B itu arah jari kita ya, sebagai arah medan magnet yang dia berputar ya, di sekeliling kawat yang berarus. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Jadi arah ibu jari sebagai arah arus ya. Ke arah keempat jari arah medan magnet ya. Ini kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus dan arah medan magnet. Berikutnya hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart dinyatakan oleh James Baptist Biot ya, dan Felix Savart. Sesaat setelah Oersted menemukan fenomena arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jadi pada Oersted itu belum dihitung ya berapa besar medan magnetnya. Nah, Biot-Savart ini yang membuat serangkaian percobaan ya, percobaan untuk menghitung berapa besar medan magnet yang lewat yang sekitar kawat tersebut ya. Jadi kalau diketahui arusnya sekian, kemudian caranya sekian, nanti bisa ditentukan berapa besar medan magnetnya. Gitu ya.
Pemilsafat digunakan untuk menghitung medan magnet yang timbul oleh arus listrik pada kawat. Tinjau suatu kawat yang panjangnya L dan dialiri arus I. Ya, misalkan kawat panjangnya L, dialiri arus I, ya. Kemudian ada sebuah titik P, misalkan berapa medan di titik P tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai penurunan rumus itu cukup panjang ya, rumusnya, maka ini saya langsung pakai rumus yang jadi daripada ribet kalian mungkin penurunannya nanti terlalu merepotkan ya, maka kita pakai rumus yang sudah jadi. Yang pertama, induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ini cara perhitungannya ya, perhitungannya. Untuk menentukan ini misalkan ini ke bawah arah arusnya ya, yang merah itu sebagai arah medan magnetnya. Nah, medan magnet di titik P itu sama dengan mu0 kali I dibagi 2 πr, ya, 2 πr. Di mana mu0 itu permeabilitas ruang hampa ya, besarnya 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter ya. I-nya arus listrik, R-nya jarak titik ke kawat. Nah, mungkin kalau kalian lihat di buku lain itu ada yang pakai simbolnya A ya, bukan R ya. Jadi jarak titik ke kawat ke P itu ada yang pakai simbol A ya, ada yang pakai R. Di sini saya pakai R ya, pakai R. Nah, nanti kalau buka buku lain ada yang pakai A, itu nggak ada masalah. Hanya perbedaan simbol, rumusnya sama ya. Jadi mu0 kali I per 2 πr, yaitu menentukan medan magnet di titik P ya. Pak, mau nanya Pak, itu Ya. permeabilitas ruang hampanya 10⁻⁷ apa 10⁻⁷ Pak? Permeabilitas ruang hampa. Kalau kemarin di kapasitor itu -7 ya? Iya Pak. Iya, -7 benar. 4 pi kali 10⁻⁷. Nanti ini salah. Ini -7 ya. Barang di sini contohnya adalah karena berfungsi adalah transportasi. Kalau bersifat uang, Oke, terima kasih. Berikutnya, yang B, nah ini contoh nih. Berapa induksi magnet pada jarak 5 cm dari pusat sebuah kawat lurus yang 103 ampere. Nah, tinggal pakai rumus yang tadi. modal itu dapat dibagi dua. Ada yang modal tetap dan modal rancang. Ini kayaknya masih salah ini ya. Di contoh ini 10⁻⁷ nanti. 10⁻⁷ ya. Dan modal rancang. Nah, makanya ini sebenarnya 10⁻⁵ tadi. Dari satu kali masa produksi. Nah, gitu ya. Contoh modal tetap adalah Jadi B sama dengan mu0 I per 2 πr. 0 kali I per 2 πr. Nanti P-nya bisa hilang, bisa ngitung. Nah, kalau di sini kebanyakan nanti rumus. Apa rumus? Kita lanjutkan yang kedua. Induksi magnet oleh kawat melingkar yang berarus. Kalau tadi kawat lurus, yang kedua ini kawat melingkar. Induksi magnet titik O dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ini di pusat kawat ya. Jadi, kalau kawatnya berupa lingkaran ya, dilingkarkan, dililitkan, maka medannya di 0 itu sama dengan mu0 kali I per 2R. Ya. Kalau misalkan lilitannya ada beberapa, ya ada N lilitan, maka 0 I per 2R dikali N ya. N-nya itu jumlah lilitan. R-nya jari-jari kawat ya. Jari-jari kawat. Jadi perbedaan rumusnya, kalau yang dengan yang tadi,
Yang ini mu0i 2PR yang di lingkaran, mu0i 2R ya, nggak pakai pi, bedanya itu. Modal per orang dan modal masyarakatan. Modal per orang. Nah, kalau misalkan ditanyakan di titik S, ya, ini sementara induksi magnet pada titik S sebagai berikut, ya. Medan di S sama dengan mu0 kali I R sin theta, ya, dibagi 2A kuadrat. Berikutnya induksi magnet pada solenoida. Nah, itu kayak lilitan ya, lilitan, kemudian di tengahnya dikasih, biasanya dikasih logam ya. Maka untuk menghitung besar induksinya, induksi magnet di tengah-tengahnya ya, B sama dengan mu0i per L ya, kali N. Kalau di ujungnya, itu yang atas rumus di pusatnya ya, di tengah-tengah. Kalau di ujungnya, mu0i per 2L kali N. L itu panjang solenoidanya, ya. Kemudian kalau N itu banyak lilitannya. Gitu. Yang keempat, induksi magnet pada toroida. Ya, toroida itu berupa semacam kayak logam ya, berupa bulatan ya, lingkaran, kemudian dia dililit. Nah, kalau lilit, ini seperti gambar di bawah ini ya. Jadi lilitannya melingkar ya, lilitannya melingkar. Nah, induksi magnetnya itu bisa dihitung dalam persamaan B sama dengan mu0i dikali N dibagi 2PR. Ya. Ini rumusnya hampir mirip, beda-beda dikit ya. Semua rumusnya mu0i. Nah, pembaginya ada yang 2PR, ada yang 2R gitu ya, tergantung bentuk bendanya. Berikutnya yang C gaya magnet ya. Kalau tadi yang B itu medan magnet ya, medan magnet itu kita hitung sampai 4 ya, 4 jenis: kawat lurus, kawat yang berbentuk melingkar, solenoida sama toroida gitu ya. Ada 4 jenis gitu ya. Jadi untuk medan magnet ini. Berikutnya untuk gaya magnet. Gaya magnet. Yang pertama kita bahas mengenai gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz ini juga di SMP juga pernah. Ya. Jadi pengantar arus listrik ataupun bermuatan listrik yang bergerak berada dalam medan magnet homogen akan mendapat gaya Lorentz. Nah, besarnya gaya Lorentz F yang dialami oleh pengantar panjang L dari arus I dalam medan magnet B yang sudut alfa terhadap B ya. F sama dengan B kali I kali L sin theta ya. Rumusnya bil sin theta ya. Medan magnet kali arus kali panjang kawat dikali sin theta. Theta sin alfa. Alfa itu sudut yang dibentuk antara I dengan medan magnetnya. Ini kayak Lorentz ya, kayak Lorentz. Contoh, kawat panjang 10 meter ditempatkan dalam medan magnet yang kuat. Jadi, kalau kawat panjang dialiri arus, kemudian diletakkan dalam medan magnet, maka nanti timbul gaya Lorentz namanya. Tadi yang pertama itu kan hanya kawat dikasih arus listrik, maka timbul medan magnet di sekitarnya. Nah, kalau dia diletakkan di dalam medan magnet, nah akan timbul gaya Lorentz. Ya, jadi kawat panjang dikasih arus, kemudian diletakkan dalam medan magnet ya, dengan pengaruh medan magnet, maka timbul gaya Lorentz. Nah, itu yang bisa dipakai untuk misalkan penggerak ya, motor listrik ya, pada kipas angin gitu ya. Contohnya ya motor pemutar ya, baik itu di mesin motor itu kan ada motor listriknya. Nah, misalkan ini kawatnya panjang 10 meter, tempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 Tesla.
Nah, bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Berapa besar gaya yang bekerja pada kawat? Jika besar arusnya 100 mA. Jadi ini I-nya 100 mA atau 0,1 ampere, B-nya 0,1 Tesla, θ-nya 30 derajat, L-nya 10 cm atau 0,1 meter. Dari rumus tadi, F sama dengan BIL sin theta. Kita masukkan B-nya 0,01 Tesla, L-nya 0,1, I-nya 0,1. Dikali sin 30, setengah. Akan dapat hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kemudian yang kedua, gaya pada muatan bergerak. Jadi kalau muatan bergerak di dalam medan magnet, itu juga akan timbul gaya Lorentz. Untuk muatan listrik Q, ya, muatan Q bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen. Kita ingat, I itu sama dengan Q per T ya, muatan dibagi waktu. Sehingga, kalau dari rumusnya kan awalnya BIL sin theta ya. Sehingga I kali L itu, kalau I-nya Q per T kali L ya, maka L per T itu kan sama dengan V ya. L kan panjang bagi waktu kan sama dengan kecepatan. Sehingga I kali L itu menjadi Q kali V. Sehingga rumus gayanya akan menjadi, ini akan rumusnya menjadi BKV sin theta. Karena awalnya tadi, kalau gaya Lorentz awalnya B kali I kali L sin theta ya. Nah, ini I kali L ini jadi Q kali V. Dari mana Q kali V? I-nya itu bisa diubah menjadi Q per T, L-nya tetap L per T itu sama dengan V kecepatan. Nah, sehingga gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dengan kecepatan V itu rumusnya menjadi B kali Q kali V sin alfa. Contoh, misalkan sebuah partikel mempunyai massa 200 mg dan membawa muatan 2 kali 10 pangkat min 8 kolom dan ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet sama yang horizontal dengan kecepatan 5 kali 10⁴ meter per second. Jika partikel itu tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnetnya. Nah, di sini soal ini sebenarnya dia ada 2 gaya Lorentz ya. Ada 2 gaya Lorentz yang bekerja. Pertama ada gaya gravitasi ke bawah. Kedua adalah gaya Lorentz. Jadi maksudnya bukan gaya Lorentz 2. Ada 2 gaya ya, gaya gravitasi dan gaya Lorentz. Apabila lintasan partikel tidak berubah, maka besar gaya Lorentz harus sama dengan besar gaya gravitasi. Jadi karena partikel itu bermassa ya. Jadi kalau setiap benda bermassa meskipun sangat kecil, tetap dia akan mendapatkan gaya gravitasi. Dia akan jatuh ke bawah. Nah di sini besar gaya gravitasi kan massa gravitasi ya. Kemudian kalau lintasannya partikel tegak lurus dengan magnet, maka gaya Lorentz-nya sama dengan V kali V kali B atau BKV ya, sin 90 derajat. Nah, karena kedua gaya sama, maka QVB sama dengan M kali V. Kita bisa menghitung medan magnetnya ya, V sama dengan MG dibagi V per Q kali V. Ini untuk menghitung medan magnet. Berikutnya, gerak partikel bermuatan di dalam medan magnet. Masih kelanjutannya. Jadi kalau ada misalkan sebuah partikel positif bermuatan Q bergerak dalam medan magnet homogen B, maka partikel akan bergerak melingkar ya. Jadi karena pengaruh gaya tadi membuat partikel bergerak melingkar. Sehingga karena benda bergerak melingkar dalam hal ini, gaya magnetnya akan sama dengan gaya sentripetalnya. Masih ingat ya?
garis sentripetal itu rumusnya mv kuadrat per r ya. Nah, sehingga dari situ ini ya, ini sama PVB sama dengan mv kuadrat per r. Ini gaya Lorentz ya, ini gaya Lorentz, yang ini gaya sentripetal. Sehingga akan diperoleh bisa mencari jari-jari lingkarannya, atau bisa mencari kecepatan sudutnya, bisa mencari periode putaran. Ya, ini dari gerak partikel bermuatan di dalam medan magnet. Berikutnya pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet ya. Jadi kalau misalkan partikel itu ditembakkan dalam medan magnet, maka dia bisa mengalami pembelokan ya, karena pengaruh medan magnet. Yang pertama, bahwa arah gaya Lorentz itu selalu tegak lurus medan magnet ya. Jadi ini masih sama ya, aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ada seperti ini ya, kayak orang tangan mistol ya. Ada arah gaya, kalau misalnya arah gaya, arah kecepatan sama arah medan magnet. Pada benda yang bergerak melingkar selalu bekerja gaya ke arah pusat lingkaran. Sedangkan arah gaya gerak selalu menyinggung lintasan atau tegak lurus gaya. Lintasan muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Karena lintasan berbentuk lingkaran, maka pada muatan timbul gaya sentripetal. M kali V kuadrat per r. Nah, sumber gaya sentripetal itu adalah gaya Lorentz ya, yang dihasilkan oleh medan magnet. Di mana gaya Lorentz sama dengan PQV atau QVB, bisa kali sin theta atau enggak ya, tergantung bentuk sudut atau enggak. Sehingga ini QVB sama dengan mv kuadrat per r ya. Ini udah ya. Jadi nanti rumusnya ini untuk menentukan pembelokan ya, lintasan muatan dalam medan magnet atau partikel yang ditembakkan dalam medan magnet. Ini contohnya bisa dibaca sendiri ya. Ini misalkan ada alat namanya ini ya, kalau kalian pernah baca ada alat namanya siklotron. Siklotron itu alat untuk mempercepat muatan. Itu dipakai kalau misalkan di sinar X ya, di Röntgen itu, biar timbul sinar X itu maka ada partikel yang ditembakkan ya. Partikel ditembakkan, nanti dia akan mengenai semacam ini apa, ada bagian yang untuk ditembak ya. Nanti setelah ditembakkan itu akan timbul lagi sinar ya, yang diantara timbul sinar Röntgen atau sinar X gitu ya. Nah, kita bisa menentukan di sini entah itu cari-cari pembelokannya, bisa mencari masanya, bisa mencari kecepatannya ya. Nah, berikutnya untuk gaya magnet antara dua kawat saja. Jadi kalau ada dua kawat, misalkan ini kawat pertama ya. Nah, ini sebenarnya ada empat kawat ya, tapi dua kondisi. Yang kondisi pertama, kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang pertama ini kawatnya arusnya ini searah nih, I-nya ke atas, I-nya ke atas. Nah, kalau kita ingat kembali pada kawat yang tadi dialiri arus, kan medan magnetnya tadi ini. Kalian lihat gambar, kalau kelihatan foto saya ya. Jadi aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan genggam pensil, jempol sebagai arah arus, jari-jari sebagai arah medan. Jadi kalau ada dua buah, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu bentar. Saya menggambarkan ini. Kalian lihat nih. Nah, ini ada dua. Kalau arah
arah kawatnya sama ke atas. Ini kan gambarnya gini. Jadi ini arah medannya kan gini. Ini kan ketemu ya. Yang ini arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini gitu ya. Genggaman saya ini kan. Genggaman saya ini jempol ini menunjukkan arah arusnya, ini tangan jari ini menunjukkan arah medannya. Sehingga nanti akan beda kondisi kalau nggak jelas. Bentar, ini tarik kawat yang ini hitam nggak kelihatan. Nah, ini samaan kawatnya nih ke atas ya. Nah, ini jempolnya arah arusnya gini, arah arusnya. Ini arah medannya. Ini kalau nanti dua kawat berjejeran gini ya, maka ini medannya akan ini ke arah ini, ke arah. Nanti kalau satunya ke bawah, ini akan bertemu medannya, bisa saling menghilangkan. Karena arahnya ke bawahnya, satu ke bawah, yang ini ke satu ke atas gitu ya. Kembali lagi dulu ke slide. Nah ini ya. Ini untuk yang medannya ke atas, arah arusnya ke atas sama bodohnya ke atas, maka ini medannya dia ke sini ya, muternya ke sini. Ini juga muternya ke sini. Nah ini kesilang. Ini artinya arah gaya medannya ke dalam ya, medannya masuk ke sana. Ini titik ini berarti keluar. Di sini berarti medannya masuk. Ini masuk di sebelah sini ya, sebelah kanan kawat. Ini keluar di sebelah kiri kawat sini ya, di sini. Ini masuk berarti di dalam ini, sebelah kanan kawat yang ini ya. Sedangkan titik ini keluar berarti keluarnya di sebelah kanan kawat ini. Nah untuk menghitung gayanya, nanti gaya F1 sama dengan F2. Ya, rumusnya adalah mu0 dikali I1 kali I2 dibagi 2 PR dikali L. Atau biasanya kalau gaya panjang ya F per L ya. F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 dibagi 2 PR. R jarak kedua kawat, I arus, L panjang kawat. Contoh misalkan dua kawat sejajar L dan M. Masing-masing panjangnya 2 meter. Jadi kalau kita gambarkan kawatnya, ya. Ini kali ini L ini M. Panjangnya 2 meter, terpisah jarak 2 cm. Ini jaraknya 2 cm. Mengalami gaya magnet dari kuat arus kawat sebesar 6 kali 10⁵ Newton. Nah, ini tentukan kuat arus pada kawat L. Kita rumus mu0 kali I1 I2 kali L dibagi 2 PA atau 2 PR gitu ya. Nanti kita bisa ngitung ya, ini berapa I2-nya gitu. Ini bisa dibaca lagi sendiri. Oke, berikutnya, nah terakhir nih aplikasi ya. Aplikasi gaya magnet diantaranya di motor listrik ya. Motor listrik itu kalau gaya magnet. Yang kedua alat ukur listrik. Ya. Ini aplikasi gaya magnet. Sementara kalau aplikasi magnet yang lain sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Dari yang alat sederhana sampai alat yang kompleks. Ya. Alat yang kompleks misalkan di rumah sakit, jadi ada CT scan. CT scan ya, scan. Apa namanya? Yang pakai magnet? MRI, Pak. MRI. Itu di rumah sakit KS ada ya. Nah, MRI itu sama kerjanya. Jadi ketika misalnya kalian di scan pakai MRI itu akan membangkitkan, karena tubuh kita kan terdiri atas air ya. Kita terdiri atas air, maka banyak sekali atom hidrogennya. Nah,
Itu kalau di scan nanti auto hidrogennya akan diberdirikan. Nanti tadi domain magnet yang bentuknya kayak gambar panah-panah ini dalam tubuh kita akan dibuat sejajar dulu. Nah, disejajarkan. Jadi ketika kita di-scan oleh MRI, ini domain magnet tubuh kita ya, atom hidrogennya itu akan dibuat sejajar, tata gitu ya. Nah, selanjutnya merah magnet akan dimatikan ya. Jadi kalau merah magnet dimatikan, dia nanti akan kembali ke bentuk semula. Ya. Jadi dia akan, kalau awalnya mungkin berdiri, dia akan kembali tidur lagi gitu ya. Nah, nanti dia akan ditangkap oleh ini ya, detektor ya. Waktu antara dari kondisi berdiri sampai tidur kembali ini, tiap jaringan akan beda-beda. Antara jaringan normal yang saya akan berbeda waktunya. Nah, dari situ akan ketangkap, ya, akan kelihatan bagian mana yang tidak normal, ya, abnormal. Artinya itu berarti bagian yang sakit. Misalkan untuk mengetahui kanker misalkan atau apa gitu ya. Nanti akan kelihatan di layar gitu ya. Misalkan di otaknya kena kanker misalkan. Atau di paru-parunya ada yang nggak normal gitu ya. Itu pakai prinsip kayak orang buat magnet ya, tapi itu pakai tubuh orang yang di-scan. Ya, di-scan nanti domain magnetnya akan diarahkan, kemudian dimatikan, nanti ada waktu untuk domain magnet itu kembali ke posisi semula. Ya. Itu MRE. Kemudian generator yang nanti pakai magnet juga ya, generator pemproduksi listrik itu pakai magnet dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian fenomena alam ya, kalau kalian pernah lihat gambar aurora gitu ya, yang di kutub itu yang kayak pelangi warna-warni itu juga timbul karena medan magnet ya, medan magnet bumi. Gitu ya. Nah, ini aplikasi kayak magnetnya. Nah, ini untuk materinya selesai ya, materi magnet. Nanti minggu depan, ini masih kelanjutannya ya, adalah induksi elektromagnetik gitu ya. Baik, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Bapak. Ya. Kan ada tuh katanya kalau magnet kalau dideketin ke TV jadi rusak, itu kenapa ya Pak? Ya karena timbul induksi elektromagnetik. Ya, TV, ke HP, ke jam tangan itu bisa mengalami kerusakan. Ya. Kalau zaman dahulu, orang itu masih pakainya kaset sama keping compact disc ya, CD. Itu kalau misalnya kaset yang pakai pita itu kalau ditempel ke magnet, habis itu dia suaranya langsung nggak teratur. Kalau compact disc juga sama. Nah, kalau compact disc enggak ya, kan dia pakai sinar ya. Tapi kalau kaset yang manual itu, kaset yang pakai pita. Ya, zaman dahulu itu, zaman saya. Itu kalau kena deket magnet dia rusak, ya, kena rusak. Fisiknya masih utuh, tapi dia kristal baru suaranya udah berubah. Gitu ya. Ya, jadi kalau tadi perangkat elektronik kalau dekatkan sama magnet itu timbul induksi elektromagnetik, ya itu bisa menyebabkan kerusakan elektroniknya, gitu ya. Meskipun mungkin tidak langsung rusak, gitu. Ada yang enggak, ada yang rusak, tergantung seberapa kuat medan magnetnya, seberapa kuat pengaruhnya pada elektronikanya, gitu ya. Gitu. Nah, zaman dulu kalau kaset misalkan kena magnet itu rusak, biasanya mengatasinya dimasukkan dalam kulkas ya. Dia kondisi dingin, itu nanti dia akan bisa normal kembali. Walaupun normalnya nggak bisa guna lagi, tapi ada sedikit perbaikan kembali. Gitu. TV juga gitu Pak, masukin kulkas. Nah, TV kayaknya nggak muat. Siapa tahu Pak. Itu pita kaset dulu, pita kaset. Oke. Nah, habis ini saya upload unggah soal di tim ya untuk latihan. Tadi ada contohnya sebagian, nanti untuk latihannya saya unggah di tim ya. Untuk. Silakan oleh yang ditanyakan. Pak, kan kalau medan magnet itu kayak ada garis hayalnya gitu ya Pak ya? Ya. Kalau medan listrik ada nggak Pak?
Berarti juga sama kan? Kemarin kan ada yang keluar dari kutub positif ya, listrik itu kan masuk kutub negatif. Gitu. Itu sama Pak bentuknya atau polanya gitu? Sama atau enggak? Kalau gambarnya kan sama, namanya juga gambar khayal, itu kan digambarkan. Oh. Cuma tadi kan udah ada kan perbedaan antara medan listrik dengan medan magnet. Gitu. Ya Pak, ya siap. Makasih Pak. Ya sama-sama. Memang kalau bab ini rumusnya kayak tadi ya, dia sifatnya hafalan ya. Kalau pada kawat lurus rumusnya apa, pada kawat lingkaran rumusnya apa, pada selonida, toroida rumusnya apa. Itu hampir mirip, beda-beda dikit gitu ya rumusnya. Oke, ada lagi? Pak, nanya Pak. Ya. Itu maaf Pak, PPT-nya ntar bakalan di-share nggak Pak? Ya, nanti saya share di tim sekaligus soal latihan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Seorang tenaga kerja berpeluang menjadi sales. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan kembali, mungkin untuk sikon kita cukup ya untuk siang hari ini. Selanjutnya kalian tunggu sekitar 3-5 menit ya untuk saya unggah PPT dan latihan soalnya. Ya. Kemudian untuk minggu depan kita melanjutkan induksi elektromagnetik ya. Memang kalau di buku dipisah ya beda bab kesannya, tapi sebenarnya itu satu kesatuan ya, karena saling berkaitan. Oke, terakhir ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, cukup ya. Jangan lupa diisi daftar hadirnya yang online-nya untuk cadangan ya, backup kehadiran selain tadi absen manual. Lebih Danu ada yang tanya? Baik, kalau nggak ditanyakan cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Pak, maafin teman saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih banyak Bapak Dono. Soraya jangan Sama-sama. Oh ya Pak. Oke, saya upload dulu ya. Video